Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan pemuda di Jakarta, kuliah, kerja, menikah dengan perempuan yang disukai keluarga, dan melanjutkan garis keturunan. Tapi hari itu, saat aku setuju ikut road trip dengan Rio, teman sepupuku yang sudah seperti saudara sendiri, semua keyakinan itu runtuh dalam sekejap. Sesuatu yang tak terduga terjadi, dan aku tak pernah siap menghadapinya. Semuanya bermula dari undangan sederhana. Rio meneleponku malam itu, suaranya penuh semangat seperti biasa. "Arka, ayo road trip ke Bali. Aku lagi cuti panjang, mobilku siap, kita berdua aja. Sudah lama kita nggak jalan bareng." Aku ragu sebentar. Rio memang saudara jauh, anak tanteku yang tinggal di Bandung, tapi sejak kecil kami dekat. Kami sering main bareng waktu liburan sekolah, berbagi rahasia remaja, bahkan saat aku mulai sadar bahwa aku berbeda, bahwa tapanku lebih lama tertuju pada teman laki-laki daripada perempuan. Tapi aku simpan rapat-rapat itu. Di Indonesia ini, siapa yang berani bilang terbuka? Keluarga konservatif, masyarakat yang cepat menghakimi, agama yang tegas melarang. Aku memilih diam, berpura-pura normal. Akhirnya aku setuju. Mungkin karena bosan dengan rutinitas Jakarta yang melelahkan, atau mungkin ada bagian diriku yang rindu kebersamaan dengan Rio. Dia selalu membuatku nyaman dengan senyumnya yang lebar dan cerita-ceritanya yang lucu. Kami berangkat pagi-pagi dari Jakarta, mobil Rio yang tua tapi bandel melaju di tol Trans Jawa. Awalnya biasa saja, kami ngobrol tentang kerjaan, tentang pacar-pacar yang gagal, tentang mimpi-mimpi yang tertunda. Rio cerita tentang mantannya yang baru putus, seorang cewek kantor yang katanya terlalu posesi. Aku tertawa, tapi dalam hati ada rasa aneh. Kenapa aku nggak pernah punya cerita seperti itu? Kenapa setiap kali ada cewek mendekat, aku merasa kosong? Malam pertama kami istirahat di Semarang. Hotel kecil di pinggir kota, kamar twin bed karena budget terbatas. Saat Rio keluar dari kamar mandi, hanya pakai handuk, tubuhnya yang atletis karena sering gym terlihat jelas di bawah lampu kuning kamar. Aku buru-buru alihkan pandangan tapi jantungku berdegup kencang. "Lo kenapa, Kak? Muka lo merah," tanyanya sambil tertawa. Aku bohong, bilang kepanasan. Malam itu aku susah tidur. Aku berbaring di tempat tidur sebelahnya, mendengar napasnya yang teratur, dan bertanya-tanya dalam hati, apa ini normal? Apa aku boleh merasakan ini terhadap saudara sendiri, meski hanya sepupu jauh? Keesokan harinya kami lanjut ke Solo, lalu Yogyakarta. Di Borobudur, kami naik ke puncak candi saat matahari terbit. Kabut pagi menyelimuti, dan Rio berdiri di sampingku, angin meniup rambutnya. "Indah ya, Kak. Hidup ini terlalu singkat buat nggak dinikmati," katanya pelan. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang. Indah memang, tapi kenapa keindahan ini terasa lebih dalam saat bersamanya? Aku takut. Takut jika perasaan ini tumbuh, takut jika dia tahu, takut jika dunia tahu. Di masyarakat kita, cinta seperti ini dianggap dosa besar, penyimpangan yang harus disembuhkan atau dihukum. Aku ingat cerita teman di kampus yang diusir keluarga karena ketahuan gay. Aku nggak mau seperti itu. Tapi perjalanan ini seperti membuka pintu yang selama ini kutup rapat. Saat kami melewati sawah-sawah hijau di Jawa Tengah, Rio sering menyanyi lagu-lagu lama, dan aku ikut. Kami berhenti di warung pinggir jalan, makan nasi goreng sambil cerita masa kecil. "Dulu lo selalu lindungin aku dari anak-anak nakal, Kak," katanya suatu kali. Aku tersenyum, tapi dalam hati ada gelombang emosi. Lindungi dia. Sekarang aku yang butuh dilindungi dari perasaanku sendiri. Setiap sentuhan tak sengaja, saat dia ambil botol air dari tanganku atau saat kami oto bareng, membuat tubuhku panas. Aku berdoa dalam hati, minta ampun atas pikiran kotor ini. Tapi semakin aku tolak, semakin kuat rasanya.
Saat kami menyeberang ke Bali dengan Eri dari Banyuwangi, malam sudah gelap. Di dek kapal, angin laut kencang, dan Rio berdiri di pagar, memandang ombak. Aku bergabung dengannya. Lo bahagia nggak, Kak? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Bahagia? Aku nggak tahu. Hidupku penuh topeng, penuh rahasia yang menyiksa. Entahlah, jawabku pelan. Dia menoleh, matanya dalam di bawah cahaya bulan. Saat itu aku hampir saja bilang semuanya. Hampir saja aku akui bahwa selama ini aku menyukainya lebih dari saudara. Tapi aku telan kembali. Takut. Terlalu takut. Perjalanan ini baru dimulai, tapi sudah terasa seperti badai dalam dada. Aku tahu sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Dan aku nggak tahu apakah aku siap menghadapinya. Kami tiba di Bali pagi hari, udara segar Pulau Dewata menyambut kami. Rio excited sekali, langsung ajak ke Pantai Kuta. Ombak besar, pasir putih, dan turis-turis asing membuat suasana ramai. Kami berenang tertawa saat ombak menyapu kami. Saat Rio keluar dari air menetes dari tubuhnya, aku lagi-lagi alihkan pandangan. Kenapa ini semakin sulit? Dalam hati aku berperang terus. Ini salah Arka. Dia saudara lo. Tapi perasaan ini bukan pilihan, ia datang begitu saja, seperti ombak yang tak bisa dihentikan. Malam di Kuta, kami jalan-jalan di Beachwalk, makan sate lilit sambil minum bir bintang. Jarang banget aku minum, tapi malam itu aku butuh pelarian. Rio cerita panjang tentang hidupnya, tentang tekanan keluarga untuk cepat nikah, tentang rasa kesepian meski dikelilingi teman. Lo beruntung, Kak. Masih single bebas, katanya. Aku tersenyum pahit. Bebas. Aku terpenjara dalam rahasiaku sendiri. Aku ingin bilang bahwa aku nggak bebas, bahwa setiap hari aku berjuang melawan dorongan hati yang dianggap haram ini. Tapi lagi-lagi aku diam. Keesokan harinya kami ke Ubud. Jalan-jalan di Monkey Orest, lalu ke sawah Tegalalang yang hijau membentang. Rio oto-oto aku bilang aku cocok jadi model. Lo ganteng banget, Kak. Cewek-cewek pasti pada naksir. Aku tertawa, tapi hati sakit. Ganteng untuk siapa? Untuknya. Aku semakin bingung. Saat kami duduk di tepi sawah, makan nasi campur, angin sepoi, Rio tiba-tiba pegang tanganku. Makasih ya udah nemenin aku. Tanpa lo, perjalanan ini nggak akan seasyik ini. Sentuhan itu seperti listrik. Aku biarkan sebentar, lalu tarik pelan. Sama-sama, jawabku suara gemetar. Malam di Ubud, kami menginap di ila kecil dengan kolam renang pribadi. Hujan deras turun, kami terjebak di teras. Rio buka cerita dalam. Aku pernah suka sama seseorang yang gak seharusnya, katanya pelan. Jantungku berhenti. Siapa? Tanyaku. Dia diam lama, lalu geleng kepala. Lupakan. Rahasia. Aku penasaran, tapi juga takut. Apa dia juga merasakan hal yang sama? Atau cuma imajinasiku? Hujan semakin deras, seperti air mata yang kutahan. Aku ingin peluk dia, bilang bahwa aku mengerti, bahwa aku juga sama. Tapi norma masyarakat menjerit di kepalaku, ini dosa, ini nggak wajar, keluarga akan malu, Tuhan murka. Perasaan ini semakin dalam, semakin menyiksa. Setiap malam aku berdoa, minta dibebaskan dari ini. Tapi semakin dekat dengan Rio, semakin aku jatuh. Kami lanjut ke Loina, pantai di utara Bali dengan lumba-lumba liar. Pagi-pagi kami naik perahu, melihat lumba-lumba melompat di laut tenang. Rio kegirangan seperti anak kecil, peluk bahuku saat lumba-lumba mendekat. Lihat, Kak. Mereka bebas, katanya. Bebas. Kata itu menusuk. Aku iri pada lumba-lumba itu. Mereka bisa cinta siapa saja tanpa hukuman. Saat kembali ke pantai, Rio tiba-tiba bilang, aku nggak mau perjalanan ini berakhir. Aku mengangguk,
tapi dalam hati aku takut akhirnya. Karena semakin lama, rahasiaku semakin sulit ditahan. Aku takut jika meledak, semuanya hancur, persahabatan kami, keluarga, hidupku. Di Indonesia ini, cinta sesama jenis masih tabu besar. Banyak cerita teman yang dipaksa terapi konversi, atau diusir, atau bunuh diri karena tekanan. Aku nggak mau jadi korban berikutnya. Tapi malam itu, di penginapan Loina, sesuatu mulai berubah. Kami minum tuak lagi, cerita semakin dalam. Rio menatapku lama. Lo tahu nggak, Kak, kadang aku merasa lo lebih dari saudara. Kata-kata itu seperti bom. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Apa maksudnya? Aku ingin tanya, tapi takut jawabannya. Malam itu aku tidur gelisah, mimpi buruk tentang keluarga yang marah, masyarakat yang menghakimi. Perjalanan ini semakin gaiceng, semakin penuh konflik dalam diriku. Aku cinta dia, tapi cinta ini terlarang. Apa aku harus lari? Atau hadapi? Kami pindah ke timur Bali, ke Amed, pantai tenang dengan snorkeling indah. Di bawah air, dunia lain, karang warna-warni, ikan-ikan kecil berenang bebas. Rio pegang tanganku saat arus kuat, tarik aku ke permukaan. Saat naik ke perahu, dia tertawa, lo takut ya tadi. Aku menggeleng, tapi sebenarnya takut bukan pada laut, tapi pada perasaanku yang semakin tak terkendali. Sore itu kami duduk di pantai, matahari terbenam merah jingga. Rio buka cerita lagi. Rahasia yang aku bilang kemarin. Itu tentang lo, Kak. Dunia seperti berhenti. Aku menoleh, matanya serius. Aku suka sama lo, lebih dari saudara. Sudah lama. Kata-kata itu seperti pembebasan sekaligus hukuman. Aku terkejut, senang, tapi juga ketakutan luar biasa. Rio. Ini nggak boleh, bisikku. Kita saudara, dan ini salah di mata orang. Dia pegang tanganku erat. Aku tahu. Aku juga takut. Tapi perasaan ini nyata. Kami diam lama, hanya suara ombak. Aku akhirnya akui juga. Aku juga, Rio. Sejak dulu. Saat itu, dunia terasa indah meski gelap. Kami pelukan pertama yang penuh makna. Tapi kegembiraan itu singkat. Malam itu, di kamar, kami bicara panjang. Rio cerita bagaimana dia berjuang sendiri, bagaimana dia pura-pura pacaran dengan cewek untuk tutupi. Aku sama. Kami nangis bareng, saling menghibur. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Besoknya, telepon dari keluarga. Tanteku, ibunya Rio, tanya kapan pulang, bilang ada acara keluarga besar. Jangan lama-lama ya, nak. Nanti orang bilang apa? Kata-kata biasa, tapi terasa seperti ancaman. Kami sadar, dunia luar nggak akan terima. Di Bali ini, jauh dari Jakarta, kami bebas sebentar. Tapi kembali ke realitas. Kami lanjut ke Gunung Batur. Naik jeep ke kaldera, melihat danau biru di bawah. Dingin sekali, kami saling dekap untuk hangat. Ciuman pertama terjadi di sana, di tengah kabut pagi. Lembut, penuh rasa yang tertahan lama. Tapi setelah itu, konflik semakin hebat. Aku takut dosa, takut neraka. Rio bilang cinta nggak salah, Kak. Yang salah masyarakat yang nggak paham. Tapi aku ragu. Aku ingat ayat-ayat suci atwa-atwa ulama. Aku merasa kotor. Puncak konflik datang saat kami di Uluwatu. Nonton tari kecak saat sunset, api unggun menyala. Setelah itu kami jalan ke tebing. Rio ingin lebih, tapi aku mundur. Kita nggak bisa lanjut, Rio. Ini berbahaya. Dia marah. Lo takut apa? Takut keluarga. Takut Tuhan. Atau takut sama diri lo sendiri. Kata-katanya menusuk. Aku menangis. Semuanya. Di Indonesia ini kita bisa dipenjara, dihakimi, dibunuh bahkan.
Aku cerita tentang berita-berita demo anti-LGBT, tentang Raya Waria, tentang teman yang bunuh diri. Rio peluk aku erat. Ma, aku juga takut. Tapi aku nggak mau kehilangan lo. Malam itu kami berantem hebat pertama kalinya. Aku bilang mungkin kita harus berhenti, pura-pura nggak ada apa-apa. Dia bilang itu pengecut. Aku tidur terpisah, hati hancur. Keesokan harinya, suasana tegang. Kami diam-diaman di mobil menuju selatan lagi. Aku pikir ini akhir. Tapi di tengah jalan, Rio berhenti di pinggir sawah. Aku nggak bisa gini terus, Kak. Aku cinta lo. Aku nangis lagi. Kami baikan tapi luka tetap ada. Perjalanan ini penuh drama, penuh air mata tersembunyi. Cinta kami indah, tapi terlarang. Apa kami bisa bertahan? Kembali ke selatan Bali, ke Jimbaran. Makan seawot di pantai, api unggun kecil, musik lie. Suasana romantis, tapi hati kami berat. Rio usul, kita nikmati saja sisa perjalanan ini. Nanti pulang, kita pikirkan. Aku setuju, tapi dalam hati tahu nggak semudah itu. Malam itu, di Ila dekat pantai, kami akhirnya lebih dekat. Bukan hanya peluk, tapi bicara jiwa ke jiwa. Rio cerita mimpi buruknya, keluarga tahu usir dia, teman-teman menjauh. Aku sama. Kami saling janji akan kuat bareng. Tapi realitas menyusul. Pesan dari sepuku, saudara kami, tanya oto-oto perjalanan. Kalian kelihatan mesra banget, kayak pasangan. Kata itu bercanda, tapi membuat kami panik. Apa sudah ketahuan? Pagi berikutnya, kejadian tak terduga benar-benar datang. Saat kami di Tanah Lot, temple indah di atas batu karang, ada kelompok demonstran kecil. Mereka protes acara di suatu tempat, bawa spanduk tolak penyimpangan. Kami lewat, tapi salah satu orang tatap kami lama. Itu kayak banci, bisiknya ke temannya. Rio marah, mau balas, tapi aku tarik. Jangan. Nanti tambah parah. Kami lari ke mobil, jantung berdegup kencang. Di mobil, Rio nangis. Aku muak hidup sembunyi-sembunyi, Kak. Aku peluk dia. Aku juga. Tapi kita nggak punya pilihan. Saat itu, pengkhianatan kecil terjadi bukan dari luar, tapi dari dalam. Aku dapat telepon dari teman di Jakarta, bilang ada rumor tentang aku. Katanya lo gay, Kak. Dari mana ya? Aku panik. Ternyata oto kami di media sosial, oto biasa, tapi orang salah tafsir. Aku hapus semua, tapi sudah telat. Rio marah padaku karena aku terlalu paranoid. Lo malu sama aku, tanyanya. Aku bilang bukan, tapi ya, ada bagian diriku yang malu. Malu karena takut kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, harga diri. Kami berantem lagi, lebih hebat. Rio bilang mungkin kita harus pisah saja setelah pulang. Kata itu seperti pisau. Malam itu aku sendirian di pantai, ombak ganas. Aku pikir bunuh diri sebentar, banyak cerita gay yang putus asa begitu. Tapi aku ingat Rio, ingat cinta kami yang baru mekar meski terlarang. Aku kembali ke Ila, minta maaf. Kami baikan lagi, tapi retak semakin dalam. Keesokan harinya, pengkhianatan besar datang. Rio dapat telepon dari ibunya, tanteku. Ada yang lapor, katanya kami terlalu dekat di Oto. Apa kalian, tanya tante ragu. Rio bohong, bilang cuma saudara biasa. Tapi setelah telepon, dia nangis. Mereka curiga, Kak. Kalau tahu beneran, habis kita. Kami putuskan pulang lebih cepat. Perjalanan kembali penuh diam, penuh air mata. Cinta kami dalam, tapi dunia luar seperti musuh. Aku bertanya-tanya, apa cinta ini layak diperjuangkan? Atau kita harus mengorbankan demi keluarga, demi masyarakat? Di Eri kembali ke Jawa, Rio pegang tanganku diam-diam, apapun yang terjadi, aku nggak nyesel ketemu perasaan ini sama lo.
Aku tersenyum lemah. Tapi hati tahu badai besar menanti di Jakarta. Kembali ke Jawa, perjalanan terasa berat. Kami singgah di Bromo sebentar, lihat sunrise di penanjakan. Dingin menusuk, tapi keindahan gunung itu seperti harapan tipis. Rio bilang kita bisa sembunyi-sembunyi dulu, Kak. Ketemu diam-diam. Aku setuju, tapi hati ragu. Hidup double lieu semakin menyiksa. Tapi saat tiba di Surabaya, mimpi buruk jadi nyata. Pesan dari keluarga besar, ada pertemuan darurat. Tanteku marah besar, bilang ada yang kirim oto kami pelukan di Bali, oto candi dari turis mungkin. Ini memalukan. Kalian apa-apaan? Kami dipanggil pulang segera. Di mobil menuju Jakarta, Rio nangis diam-diam, aku takut kehilangan lo, Kak. Aku juga. Kami putuskan hadapi bareng. Tapi saat tiba di rumah, keluarga sudah kumpul. Ayahku, ibuku, tante, om, semua tatap kami dingin. Benar kalian? Penyimpang, tanya ayahku suara bergetar. Rio maju, akui semuanya. Aku cinta Arka, Pak. Ma. Ruangan hening lalu meledak. Marah, tangis, cercaan. Dosa besar. Haram. Kalian rusak nama keluarga. Mereka paksa kami pisah, ancam usir jika nggak sembuh. Ada yang usul terapi konversi ke ustadz yang katanya bisa obati. Aku hancur. Rio juga. Malam itu kami ketemu diam-diam di taman dekat rumah. Aku nggak kuat, Kak. Mereka bilang aku setan. Aku peluk dia erat. Kita lari aja, usulku nekat. Tapi kemana? Di Indonesia ini sulit bagi kami. Konflik semakin puncak. Rio dipaksa pindah ke Bandung, aku diawasi ketat. Kami hanya bisa chat rahasia, tapi bahkan itu berisiko. Aku depresi, gak makan, gak tidur. Pikiranku penuh, apa Tuhan benci kami? Apa cinta ini hukuman? Aku baca-baca tentang orang-orang yang bertahan, tapi juga banyak yang hancur. Suatu malam, Rio telepon, suara lemah. Aku hampir nyerah, Kak. Keluarga paksa aku nikah cepet. Aku nangis. Jangan. Tunggu aku. Tapi apa dayaku? Kami seperti Romeo dan Juliet versi modern, terpisah oleh norma masyarakat yang kejam. Aku berjuang dalam hati. Ingin mati, tapi ingat Rio. Ingin lawan, tapi takut. Perasaan cinta ini semakin dalam di tengah penderitaan. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari diriku sendiri. Aku hampir setuju terapi demi keluarga. Aku bilang ke Rio dan dia kecewa berat. Lo nyerah gitu. Kami berantem lewat telepon, pisah sementara. Sendirian aku merasa kosong. Cinta ini indah, tapi menyakitkan luar biasa. Apa akhirnya tragis? Beberapa bulan berlalu seperti neraka. Rio di Bandung, aku di Jakarta, komunikasi putus. Keluarga puas, pikir kami sembuh. Tapi aku semakin hancur. Aku coba terapi seperti yang mereka mau, tapi semakin aku tolak perasaanku, semakin sakit. Aku sadar, ini bukan penyakit, ini diriku yang sejati. Suatu hari, aku nekat ke Bandung. Ketemu Rio diam-diam di kai kecil. Dia kurus, matanya redup. Aku kangen, Kak, bisiknya. Kami peluk lama, nangis bareng. Aku nggak bisa tanpa lo. Saat itu kami putuskan bertahan meski sembunyi. Kami mulai hidup double, pura-pura normal di depan keluarga, tapi ketemu rahasia. Sulit, penuh takut, tapi cinta kami semakin kuat. Kami baca cerita orang-orang seperti kami yang suri, yang pindah ke kota besar atau luar negeri. Kami mimpi suatu hari bebas. Pelan-pelan ada perubahan. Aku cerita ke satu teman dekat dan dia terima. Cinta ya cinta, bro. Aku dukung. Harapan kecil muncul. Rio juga, temannya mulai paham. Keluarga masih keras, tapi kami nggak nyerah.
Akhirnya, setelah setahun, kami pindah bareng ke kota lain, kerja baru, hidup mandiri. Jauh dari tekanan keluarga besar. Kami nggak kaya, tapi bahagia. Kami belajar terima diri bahwa cinta kami nggak salah, hanya dunia yang belum siap. Kembali ke road trip itu yang memulai semuanya. Tanpa itu mungkin kami masih sembunyi selamanya. Meski penuh luka, penuh air mata, perjalanan itu beri kami keberanian. Di Indonesia yang masih keras, kami pilih hidup jujur pada hati sendiri. Cinta kami bertahan meski nggak sempurna. Kami saling pegang tangan di apartemen kecil, lihat sunset dari balkon. Kita kuat bareng, kata Rio. Aku tersenyum. Ya, kami kuat. Karena cinta sejati, meski terlarang di mata banyak orang, adalah anugerah. Dan aku bersyukur, meski jalanannya berliku, kami sampai di akhir yang bahagia. Personalia, manusiawi, kami hanya ingin dicintai apa adanya.